terkasih, mari pagi hari ini kita siapkan hati kita. Tentunya kita rindu pagi hari ini kita boleh mendapatkan sesuatu yang baru dan kita boleh menerima perkenanan Tuhan pagi hari ini. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang masih Tuhan percayakan untuk kami. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang baru yang boleh kami terima pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, bawa kami terus dalam hadirat-Mu sehingga kami boleh terus merasakan Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Ku
di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama dari awal. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau
selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan renungan pagi hari ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk rahmat Tuhan, untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru, berkat sukacita, nafas hidup yang baru juga Tuhan, limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan, untuk segala hal yang Tuhan boleh izinkan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian renungan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi pengingat, menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dikumpulkan untuk mengikuti acara Intimacy Worship dimanapun saudara-saudara semua berada. Saya percaya semua dalam keadaan yang sehat, dalam kekuatan dan juga berkat dari Tuhan. Dan saya juga percaya dimanapun kita berada, kita masih merasakan bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup kita, merasakan bagaimana perbuatan Tuhan itu yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kemudian nanti kita sama-sama lompat di ayat yang ke-13. Saya bacakan ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Sesuai dengan thumbnail yang ada, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Iman, Pengharapan, dan juga Kasih. Ketika kita berbicara mengenai ketiga komponen ini adalah satu hal yang umum yang dimana semua manusia harus memiliki iman, pengharapan, dan juga kasih. Dan kalau kita melihat ke konteks pada zaman Paulus waktu itu di jemaat Korintus, Paulus terus memuji kasih dan menunjukkan betapa kasih itu lebih baik daripada segala karunia yang dengannya jemaat Korintus suka menyombongkan diri sampai mengabaikan sama sekali dan nyaris memadamkan kasih tersebut. Sekalipun jemaat-jemaat di Korintus ini memiliki karunia yang luar biasa, tetapi di antara mereka, jika tidak adanya kasih, maka semuanya itu mati. Yang ada di dalam diri jemaat-jemaat di Korintus pada saat itu adalah mereka lebih mementingkan karunia-karunia yang menurut mereka itu belum pernah ada. Mereka seperti karunia yang satu dan karunia yang lain seperti menjadi sebuah persaingan. Ketika yang satu lebih hebat, yang satunya lagi harus lebih hebat. Dan itulah keadaan jemaat-jemaat Korintus pada saat itu. Makanya Paulus mengingatkan mereka bahwa segala karunia-karunia yang mereka punya, tetapi jika tidak adanya kasih, maka kalau di ayat yang kedua,
Aku sama sekali tidak berguna, bahkan di ayat yang pertama pun seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi tidak ada gunanya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di pasal ke-12 dan juga 14 berbicara mengenai rupa-rupa karunia. Kemudian yang di pasal 14 tentang karunia roh dibahas kembali. Namun ketika kita membaca di pasal yang ke-13, justru di tengah-tengahnya banyak karunia, harus ada kasih gitu. Ketika pasal ke-12 berbicara mengenai karunia, pasal ke-14 juga membicarakan tentang karunia, dan di tengah-tengahnya itu adalah kasih. Ini memperlengkapi di mana karunia itu bisa digunakan. Kasih memperlengkapi semuanya. Namun orang-orang Korintus lebih mengutamakan karunia-karunia yang paling mengherankan, lalu digunakan dalam suasana yang tidak karuan. Dan akhirnya Paulus pun menjelaskan bahwa ada urutan nilai dalam karunia-karunia itu hanya untuk sebagai membina jemaat, terutama mereka yang belum mengenal Tuhan. Tetapi jemaat-jemaat di sana justru menggunakan hal itu sebagai ajang perlombaan. Seperti ketika mereka ada yang lebih hebat, orang tersebut pun harus lebih hebat. Karunia yang mereka temukan yang belum pernah ada, mereka cari-cari, sehingga keinginan untuk mereka menyombongkan diri itu justru lebih besar. Jika tidak adanya kasih, karunia-karunia pun itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Kasih harus selalu ada di dalam setiap kehidupan manusia. Nah, kalau kita tarik ke zaman sekarang ini, kita melihat kondisi-kondisi yang ada. Banyak orang Kristen yang kehilangan iman, lebih memilih meninggalkan Tuhan daripada mempertahankan imannya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang kehilangan pengharapan, karena mungkin dunia lebih menjanjikan daripada mereka melihat bahwa ada harapan di dalam Kristus. Banyak juga orang Kristen yang kehilangan kasih. Mereka jadi saling membenci, kepahitan, menyakiti satu dengan yang lain, tidak peduli akan sesama. Itulah yang ditakutkan oleh Paulus, yaitu kasih yang mulai padam. Kasih yang mulai hilang akibat perbuatan-perbuatan orang-orang seperti itu. Tuhan tidak menginginkan hal ini semua terjadi, tetapi manusia menginginkan. Hal ini sudah lama terjadi. Ada banyak orang-orang yang seperti ini. Dan ini sangat miris, saudara-saudara. Banyak orang Kristen akhirnya lebih mementingkan kedagingan, penyombongan diri dengan apa yang mereka miliki. Tidak menutup kemungkinan tanpa kita sadar, mungkin kita seperti itu. Tuhan memberikan kita semua karunia yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Dan hidup kita ini juga Tuhan sudah atur.
Tetapi ketika kita mempunyai apa yang orang lain tidak punya, justru kita mulai menyombongkan diri dengan melakukan hal-hal yang membuat hati orang itu seperti kok kayak gitu ya, kok dia punya karunia itu, kok aku nggak punya gitu. Itu yang akan membuat manusia semakin tidak mengingat akan adanya kasih. Kalau kita baca di 1 Korintus 13 ayat yang keempat, di situ dijelaskan, saya bacakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak mementingkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah kasih. Kalau banyak orang yang tidak bisa menanggung segala sesuatu, maka kasih yang ada di dalam dirinya itu mulai padam. Dan di sini jenis-jenis kasih yang Paulus berikan kepada jemaat-jemaat di Korintus. Anugerah yang sejati jauh lebih tinggi daripada karunia-karunia rohani apapun. Iman, pengharapan, dan kasih, ketiga hal ini merupakan 3 karunia yang utama. Dan yang paling utama itu adalah kasih. Kasih merupakan tujuan, dan 2 anugerah yang lain itu hanyalah sarana. Yang artinya adalah ketika manusia memiliki kasih, sudah pasti dia memiliki iman dan pengharapan. Itu pasti. Amin, Bapak Ibu semuanya. Tetapi ketika manusia hanya justru tidak memiliki ketiga hal ini, berarti memang kasih itu sudah mulai padam. Dan yang ada di dalam diri mereka hanyalah kedagingan-kedagingan duniawi. Dan di sini dijelaskan bahwa kasih merupakan kodrat ilahi. Dan kasih itu juga akan berlangsung terus. Itu artinya selamanya. Dan iman maupun pengharapan itu akan hilang. Karena pengharapan dan iman hanyalah sebuah sarana. Iman terpusat pada pewahyuan ilahi dan mengaminkannya, sedangkan pengharapan berpegang pada kebahagiaan di masa yang akan datang dan menanti-nantikannya. Ketika kita mempunyai iman, kita pasti percaya itu adalah sebuah pewahyuan ilahi. Ketika kita percaya kalau Tuhan sanggup atas hidup kita, itu adalah sebuah harapan di mana Tuhan melihat setiap iman dan harapan kita kepadanya. Dan di dalam surga, iman akan melebur di dalam penglihatan, yang artinya ketika melihat apa yang diimani sebelumnya, sedangkan pengharapan di dalam kenyataan ketika kita memperoleh apa yang kita harapkan itu. Dan ketika kita sudah melihat dan menikmati segala sesuatunya itu, di tafsiran yang saya baca justru berkata, kita tidak perlu percaya dan berharap,
ketika sudah di dalam kerajaan sorga. Namun, kasih akan tetap ada di dalam kesempurnaan Allah sendiri. Karena kita percaya bahwa Allah itu kasih. Allah adalah sumber kasih itu. Sementara gambar Allah ada pada ciptaannya, dan hubungan timbal balik Allah antara Allah dan ciptaannya itu, semuanya itu akan bercahaya di dalam kemuliaan yang megah di dunia yang akan datang. Di sanalah kita semuanya, setiap orang-orang percaya akan mengasihi Allah dengan sempurna. Amin, Bapak Ibu semuanya. Ketika kita melihat banyak orang yang kehilangan iman, banyak orang kehilangan pengharapan, banyak orang yang juga kehilangan kasih, itulah tugas kita untuk terus mendoakan saudara-saudara kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu selalu bekerja kepada semua orang. Tuhan bekerja dari satu orang ke orang yang lain. Dan saya percaya itu berlaku bagi kita semua. Pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki iman? Apakah kita memiliki pengharapan? Apakah kita masih memiliki kasih? Ketiga pertanyaan ini kita renungkan bersama-sama. Ketika kasih ada dalam diri kita sebagai manusia, otomatis iman dan pengharapan itu ada. Karena pada dasarnya Allah adalah kasih itu sendiri yang sifatnya kekal. Saya mau kita sama-sama merenungkan ketiga pertanyaan ini dan juga renungan pada pagi hari ini, bahwa masihkah kita memiliki iman, masihkah kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, masihkah kita memiliki kasih? Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, kiranya dapat menjadi pengingat buat kita semua, menjadi rema kekuatan bagi hidup kita semuanya. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau terus mengingatkan kami, terus Tuhan menegur kami Tuhan, apakah kami masih memiliki iman, apakah kami masih memiliki pengharapan di dalam Engkau, apakah kami masih memiliki kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau terus menyempurnakan kami, Engkau terus menegur kami, Engkau terus juga menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya bahwa semua yang datangnya dari Tuhan itu adalah hal yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau berdoa Tuhan pagi hari ini untuk bangsa kami. Kami bersyukur kami boleh ada di bangsa ini. Itu semua adalah rencana Tuhan. Kami tidak tahu apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kami di bangsa ini. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang memegang alih hidup kami. Berkati kepemimpinan yang ada di bangsa ini Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memilih mereka bukan suatu kebetulan, tetapi juga ada rencana Tuhan. Engkau mengurapi mereka Tuhan, memberkati mereka Tuhan Yesus, memberikan mereka hikmat, marifat, akal budi, roh takut akan Tuhan, sehingga apapun yang mereka putuskan ya Bapa, biarlah itu semua yang datangnya dari Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk setiap gereja-gereja-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa gereja-gereja Tuhan akan dipakai oleh Engkau Tuhan Yesus dengan luar biasa. Banyak orang-orang akan percaya kepadamu ya Bapa melalui setiap pengembalaan-pengembalaan yang ada ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus pakai setiap kami hamba-hambamu untuk melayani Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus yang menuntun kami, Tuhan yang terus
menyertai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.